Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Yang saya hormati Ibu Widi Rizka Renaningrum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Konseling Multikultural. Kami kelompok 4 beranggotakan saya Imro'atin Hasanah NPM 1811 080192. Ada juga rekan saya Mbak Tri Santri Prasidi NPM 1811 080197. Ada Mas Teddy Fergian NPM 1811 080095. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang isu etik dalam konseling multikultural. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya mengenai pengertian dari isu etik konseling multikultural. Isu merupakan topik yang sangat menarik untuk didiskusikan dan suatu yang memungkinkan setiap orang mempunyai pendapat-pendapatnya yang timbul dan sangat bervariasi. Isu sering muncul karena perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan. Isu merupakan masalah pokok yang berkembang di suatu masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, yang membutuhkan pembuktian. Isu etik merupakan topik yang cukup penting untuk dibicarakan, sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai berkenaan dengan akhlak, sesuai dengan yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat tersebut. Konseling multikultural mempunyai arti suatu hubungan konseling dalam dua peserta atau lebih, berbeda dengan latar belakang budayanya, nilai-nilainya, dan gaya hidupnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling multikultural akan dapat terjadi jika antara konselor dengan konselingnya mempunyai perbedaan. Kita cukup tahu bahwa antara konselor dan konseli pasti mempunyai perbedaan. Perbedaan dari budaya itu yang sangat mendasar. Perbedaan dari nilai-nilainya atau keyakinan ataupun perilaku dan masih banyak lagi. Yang B, ada isu dalam konseling multikultural. Menurut Glading, ada beberapa isu konseling multikultural, yaitu yang pertama, ada pengetahuan akan cara pandang konseli atau klien yang berbeda budaya. Yang kedua, kepekaan terhadap cara pandang pribadi seseorang dan bagaimana hasil dari sebuah pengkondisian budaya. Yang ketiga, keahlian yang diperlukan bekerja dengan klien yang berbeda budaya. Yang keempat, konselor yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang sistem budaya. Lalu yang kelima, ada perkembangan dan penggunaan teori-teori konseling. Hal ini untuk mengatasi bias kultur. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Teddy Fergian. Saya Teddy Fergian akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Tri Santri Prasidi. C. Etika saat proses konseling multikultural. Para konselor menyadari dan menghormati perbedaan peran individu dan budaya termasuk berdasarkan usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, asal-usul kebangsaan, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, dan status sosial ekonomi. Isu-isu budaya mempengaruhi semua aspek dari proses konseling, termasuk pertimbangan etis yang muncul dari waktu konselor pertama kali bertemu klien hingga berakhirnya upaya bantuan. Menciptakan konseling yang kondusif dalam konteks lintas budaya dan agama. Ada baiknya selaku sebagai pemberi layanan untuk tetap mengevaluasi diri dengan mengintegrasikan pada kode etik konseling yang berlaku. Kitchener mengidentifikasikan beberapa prinsip etik yang berhubungan dengan aktivitas dan pilihan etika konselor dalam mengimplementasikan konseling lintas budaya, yaitu A. Otonomi, B. Non-maleficence, C. Beneficence, D. Justice,
Facility. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.